Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilo Panggalih, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 3, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etik profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk nasional. Yang kedua, ialah PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dengan profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Hak dan kewajiban ASN seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini. Hak dan kewajiban PNS dan P3K. Pertama adalah bagi PNS mempunyai hak gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K yaitu 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. Keempat, pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak PNS dan P3K hanyalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajibannya, PNS dan P3K sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin ini. Untuk kode etik dan kode perilaku ASN mempunyai 4 poin, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkannya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsensi dalam manajemen SDM yang menggambarkannya diterapkan objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat dengan adanya sistem merit ini yang 1. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkannya tugas dan fungsinya. 3. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit untuk pegawai yaitu mempunyai pinjaman keadilan dan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring, penilaian, pengembangan. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Kedua, pengembangan karir. Ketiga, mutasi. Keempat, penilaian kinerja.
Yang selanjutnya, Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak hanya sebatas dapat mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau NETIQ dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya adalah hoax, cyberbullying, hate speech. Sekian pemaparan singkat dari saya, Nilo Panggalih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.